البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, barakallahu fikum, masih sambungan daripada syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, wal ikhtilafu min tabi'atil bashar. Perselisihan itu merupakan tabiat manusia. Lakinna Allah jalla wa ala ahalana. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita semuanya alal kitab was sunnah, mengarahkan agar kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, ini yang tepat. Ketika ada perselisihan, kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kembali kepada Al-Qur'an. Berkata Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah taala, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan wal hujjatu 'inda at-tanazu'i na'am sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fayajibu ar-ruju' ilaiha. Naam, atau sebagaimana yang diucapkan beliau dengan semakna dengan itu. Nah, wal hujjah, dan hujjah itu 'inda tanazu', dan hujjah argumen atau bukti ketika ada perselisihan. Na'am, barakallahu fikum, adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fayajibu ar-ruju' ilaiha, maka wajib kembali kepada sunnah tersebut. Na'am, sahih. Wasana as-sunnah, nah barakallahu fikum, itu adalah pedoman kita, patokan kita. Di samping Al-Qur'an, kemudian di sana juga ada as-sunnah. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian dinukilkan juga di sana kalam yang sangat mulia, itu ucapan Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Nah beliau mengatakan as-sunnatu safinatun nuhin. As-sunnah safinatun nuhin. Dalam riwayat lain as-sunnah ka safinatin nuhin. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Nah, kata beliau, sunnah itu bagaikan bahteranya atau perahunya Nabi Nuh. Maka barang siapa yang naik di atas perahu tersebut, dalam artian barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, nah naja, dia akan selamat. Nah, wa man takhallafa anha, dan barang siapa yang nah barakallahu fikum menjauh atau menyelisih daripada perahu tersebut, atau tidak mau naik di atas perahu tersebut, barakallahu fikum, atau menjauh menyelisih daripada as-sunnah, ghariqa, dia akan tenggelam. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita menjauh daripada as-sunnah. Apabila ada perselisihan, segera dikembalikan kepada Al-Qur'an dan as-sunnah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maka jika kalian berselisih pada suatu perkara, hendaknya kalian atau maka kembalikanlah perkara tersebut atau perselisihan tersebut ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah, itu Al-Qur'an, war rasul, itu as-sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah taala dan hari akhir. Naam, kata beliau, idza ikhtalafna wa la nadri ayyunal musib narji'u ilal kitabi was sunnah, kata beliau. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, kata beliau, apabila kita berselisih, nah barakallahu fikum, wala nadri, dan kita tidak tahu ayyuna musib. Nah, ayyuna al-musib, siapa di antara kita yang benar? Narji'u ilal kitab was sunnah, kita kembali kepada Al-Qur'an dan as-sunnah, bukan kembali pada akal, bukan kembali pada hawa nafsu, bukan kembali kepada asabiyah, fanatik. Nah, barakallahu fikum, bukan kembali kepada hizbiyah, kelompok-kelompok tertentu, nah, yang mereka bersatu di atas kebatilan. Nah, barakallahu fikum, tapi kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah itulah sebagai pedoman dan patokan. Berkata juga Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah,
Abu Abdullah beliau mengatakan juga sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Dzamul Kalam wa Ahlihi lil Harawi. Barakallahu fikum, beliau mengatakan ana basyarun, aku adalah manusia biasa. Ukhti wa usib, kata beliau. Aku kadang keliru dan kadang benar. Kata beliau, fangduru ila ra'yi, maka lihatlah kepada pendapatku. Fa kullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhu, kata beliau. Maka kapanpun pendapatku itu mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, perhatikan dua timbangan beliau, Al-Qur'an dan As-Sunnah, fakhudhu, maka ambillah ucapanku tersebut, ambillah pendapatku tersebut. Wa kullama yukhaliful kitab was sunnah fatrukuh, kata beliau. Dan kapanpun menyelisih daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah, apabila pendapatku tersebut barakallahu fikum, atau apabila pemikiranku tersebut menyelisih daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah, fatrukuh, kata beliau, tinggalkanlah. Sehingga kita sadar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan kepada akal. Barakallahu fikum, tapi kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Jadi sandaran yang barakallahu fikum yang jadikan patokan kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah, karena kedua-duanya adalah sesuatu yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah wahyu, As-Sunnah juga wahyu. Barakallahu fikum, seperti itu. Sehingga ucapan al-Imam Darul Hijrah, barakallahu fikum, Imam Malik bin Anas Abu Abdullah sangat bagus sekali dan benar apa yang beliau ucapkan. Barakallahu fikum, yang beliau ucapkan itu sangat sesuai sekali dengan apa yang kenyataan terjadi di barakallahu fikum zaman kita sekarang ini. Bahkan di zaman-zaman sebelumnya, dalam artian ketika berselisih kembalikan kepada barakallahu fikum kepada ad-dalil, itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Innama ana basyarun, kata beliau. Hanya saja aku adalah manusia biasa. Ukhti wa usib, aku keliru dan aku benar, kadang seperti itu. Manusia biasa itu kadang keliru, kadang benar. Tapi beliau apa? Beliau tidak mengajak kepada asabiyah, tidak mengajak kepada apa? Fanatik. Tidak mengajak berta'assub. Barakallahu fikum, tapi beliau mengajak dan mengarahkan kita kepada apa? Kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau beliau, fangduru fi ra'yi. Maka lihatlah atau perhatikanlah kepada pendapatku. Perhatikanlah kepada pendapatku atau fatwaku. Fakullama wafaqal kitab was sunnah, maka kapanpun atau selama ucapanku atau selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, fakhudhu bih, katanya. Maka ambillah Al-Qur'an, maka ambillah, kata beliau, maka ambillah oleh kalian pendapatku tadi yang mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah, kata beliau, dan kapanpun pendapatku tadi, barakallahu fikum, atau pemikiranku tadi, kapanpun tidak mencocoki atau ketika tidak mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, fatrukuh, kata beliau, maka tinggalkanlah. Maka tinggalkanlah. Barakallahu fikum. Ini sebagaimana yang barakallahu fikum dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah taala dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Barakallahu fikum. Adapun yang pertama tadi, As-Sunnah safinatun nuhin, man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Ini adalah sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab beliau Dzamul Kalam wa Ahlihi. Barakallahu fikum. Jadi sangat barakallahu fikum, bagus sekali apa yang beliau ucapkan. Kemudian juga beliau mengucapkan dalam kitab yang sama, kitab Dzamul Kalam wa Ahlihi lil Harawi, beliau mengatakan juga, man aradan najata fa alaihi bi kitabillah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan barang siapa, atau barang siapa yang hendak menginginkan keselamatan, maka wajib bagi dirinya atau wajib bagi dia untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah nabinya, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada dua perkara tersebut, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau di sini, barakallahu fikum, fama syahida lahul kitab was sunnah bi annahu haqqun, maka seluruh perkara, barakallahu fikum, seluruh perkara yang apabila Al-Qur'an dan Sunnah itu menyaksikan bahwasanya perkara tersebut adalah benar, akhadna bih, maka kita mengambil perkara tersebut. Sahih. Jadi sandaran kita adalah kebenaran al-haq dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa ma syahida annahu ghairu haqqin, dan semua perkara yang apabila Al-Qur'an dan As-Sunnah menyaksikan bahwasanya itu adalah
bukan kebenaran, tarakna, kita meninggalkan. Nah, perhatikan ya, ini berarti apa? Dorongan dan anjuran kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum wa hafizakumullah, agar kita tidak ta'assub, tidak fanatik dengan sekedar fatwa semata-mata fatwa ulama, fatwa syekh fulan bukan. Tapi patokan saudara kita adalah dalil. Nah, jadi misalkan kalau seandainya ada yang mengatakan Syekh fulan membolehkan televisi, Syekh fulan membolehkan televisi, dalilnya bagaimana dalilnya? Dalilnya boleh enggak menampakkan gambar makhluk bernyawa? Dalilnya boleh enggak kita melestarikan atau ikut andil dalam mengembangkan gambar makhluk bernyawa? Naam. Nah, kembali ke dalil. Dalilnya semuanya membicarakan, semuanya berbicara, semuanya memberikan ancaman bahwasanya haramnya gambar makhluk bernyawa. Hati-hati barakallahu fikum, hati-hati. Naam. Kalau cuma sekedar fatwa kita tidak ambil sama sekali, tapi yang kita ambil adalah fatwa yang diikat dengan hujjah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita terpatok atau jangan sampai kita tertanamkan pada benak kita bahwasanya semata-mata fatwa itu kebenaran, bukan. Nah, fatwa ulama fulan, fatwa syekh fulan bukan. Tapi dilihat, kalau seandainya fatwa tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kita akan mengambilnya. Tapi kalau seandainya bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, sebagaimana yang mungkin orang-orang hizbiyun mereka lontarkan atau mereka barakallahu fikum, mereka sebarkan bahwa Syekh fulan membolehkan dakwah televisi, Syekh fulan boleh dakwah dengan apa? Membolehkan dakwah dengan video gambar makhluk bernyawa dan semisalnya, Syekh fulan membolehkan ini pemilu dan semisalnya. Itu semuanya adalah ucapan-ucapan barakallahu fikum yang mereka ubah. Dalam artian para dai tersebut mengubah ucapan para masyayikh, dinukilkan sebagiannya, ditinggalkan sebagiannya. Kenapa demikian? Karena kalau kita telusuri, ucapan para masyayikh barakallahu fikum Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah taala, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah taala, barakallahu fikum, dan juga Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, semuanya mereka barakallahu fikum menyebutkan bahwasannya haramnya gambar makhluk bernyawa. Barakallahu fikum, baik dengan televisi, baik dengan fotografer atau dengan gambar dengan tangan semisalnya. Barakallahu fikum, hati-hati. Jangan tertipu dengan nukilan-nukilan yang dinukilkan orang hizbiyun yang mereka berupaya menukilkan fatwa para ulama untuk menguatkan hawa nafsu mereka, bukan untuk menampakkan kebenaran, naudzubillah. Karena mereka hanya saja apa? Tatabu' ar-rukhas, mereka mencari-cari keringanan. Itu hati-hati. Nah, yang kita cari ada kebenaran, bukan keringanan. Walaupun berat tapi kebenaran itu yang kita cari. Barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau, li'anna hadafana ittiba'ul haqqi, kata beliau, dikarenakan ya barakallahu fikum, dikarenakan tujuan kita adalah mengikuti kebenaran, lal intisari lil ara. Perhatikan ini. Perhatikan kata beliau, karena tujuan kita adalah apa? Adalah mengikuti kebenaran, bukan semata-mata menolong atau memberikan pertolongan kepada pemikiran-pemikiran. Karena agama ini tidak dibangun di atas akal, tapi dibangun di atas apa? Di atas ilmu. Agama ini dibangun di atas ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum, sudah kita jelaskan ya, berkali-kali kita nukilkan kalamnya. Barakallahu fikum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana batinul khuffi aula bil mashi min a'la." Kalau seandainya agama itu bersumber dengan akal, atau kalau seandainya agama itu barakallahu fikum berdasarkan akal, niscaya bagian khuf, ya bagian bawah khuf atau bagian bawah kaos kaki itu semisal dengan khuf. Barakallahu fikum, mana khuf itu aslinya adalah barakallahu fikum semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit. Seringnya dipakai oleh orang-orang yang di sana biasanya musim dingin yang sangat misalkan atau sangat dingin gitu. Barakallahu fikum. Apa kata beliau? Kalau seandainya agama itu dibangun di atas akal, niscaya bagian khuf atau bagian kaos kaki yang bawah itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Tapi kenapa Nabi kita Muhammad SAW merintahkan kita mengusap yang bagian atasnya, padahal bagian atasnya tidak kotor? Karena agama bukan atau tidak dibangun di atas akal, tapi agama dibangun di atas dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Kata beliau di sini, barakallahu fikum, li'anna hadafana ittiba'ul haqqi, dikarenakan barakallahu fikum tujuan kita adalah mengikuti kebenaran, lantisaril lil ara, bukan semata-mata memberikan pertolongan atau menolong kepada anak pemikiran para tokoh, au ta'zimal aba wal ajdad au syuyukh, atau bukan semata-mata mengagungkan para bapak atau mengagungkan barakallahu fikum para kakek ataupun para orang-orang tua.
Laisa hadza sya'nul muslimin, bukan ini tujuan muslimin. Jadi kaum muslimin yang tepat, yang bagus adalah orang-orang muslimin yang mereka menegakkan dan mengajarkan as-sunnah. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana ucapan al-Imam Al-Bukhari yang dinukilkan oleh al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Jami', al-Jami' li akhlaqir rawi wa adab as-sami'. Nah, barakallahu fikum, apa kata beliau? Afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad umitat. Bahwasanya kaum muslimin yang paling afdal adalah seorang laki-laki yang menghidupkan, mengajarkan as-sunnah. Nah, barakallahu fikum, dari sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah terpendam atau sudah dalam artian sudah mati, dihidupkan kembali, diajarkan kembali. Itulah kaum muslim yang afdal. Nah, bukan semata-mata taklid, mengikuti para tokoh, para pembesar, mengikuti bapak-bapaknya atau mbah-mbahnya atau nenek moyangnya, bukan, tapi dalil. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa kata Imam Bukhari? Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah. Bersabarlah kalian semua wahai pemegang sunnah. Naam, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kalian semuanya. Naam, fa innakum aqallun nas, karena sungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit. Barakallahu fikum. Naam, jadi kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kata beliau, al-haqqu huwa dhalatul mu'min. Al-haqqu huwa dhalatul mu'min. Bahwasanya kebenaran itu adalah apa? Adalah barakallahu fikum, barang yang sangat berharga bagi seorang mukmin. Aina wajadahu akhadahu, ya kan? Karena yang namanya kebenaran itu dimanapun ada, dia akan mengambilnya. Nah, itulah seorang mukmin. Karena kebenaran itu apa? Adalah bagaikan barakallahu fikum, sesuatu yang berharga. Nah, al-hadafu al-haq, ini tujuannya adalah kebenaran. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun. Nah, Allah Ta'ala berfirman, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun, yang demikian itu adalah kebaikan. Maksudnya apa? Jika kalian berselisih kemudian dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, barakallahu fikum, itulah kebaikan. Min baqaikum 'ala niza', kebaikan daripada apa? Lebih bagus untukmu daripada kalian masih senantiasa berselisih. Wa asal ta'wila, yakni ahsan akibatan, maksudnya adalah lebih bagus akibatnya. Jadi kalau berselisih dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, akibatnya justru lebih bagus. Dan juga apa, barakallahu fikum, itu merupakan barakallahu fikum, kebaikan untuk orang tersebut. Wa hadza min rahmatillah subhanahu wa ta'ala lana, ini termasuk bentuk rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas sekali. Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada satupun yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya. Barakallahu fikum. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya. Allah Ta'ala mengawasi, Allah Ta'ala melihat. Barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya kata beliau di sini, annahu abqa fina ma yahillu an-niza' wa yadullu 'ala al-haq, bahwasanya yang namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah, barakallahu fikum, atau Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan kepada kita perkara yang apa? Yang bisa menghilangkan perselisihan dan menunjukkan kepada kebenaran. Wa huwa kitabuh, yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sesuatu yang di hadapan kita, perkara yang bisa menghilangkan perselisihan dan menunjukkan kepada kebenaran. Apa itu? Wa huwa kitabuh, yaitu kitabnya, yaitu Al-Qur'an Karim. Walihada qal, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihabrillah, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Wa huwa Al-Qur'an, dan As-Sunnah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana beliau juga menjelaskan dalam syarah beliau terhadap kitab Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah ta'ala. Jami'an laisa ba'dukum faqat. Perintah ini bukan sebagian kalian saja, tapi seluruhnya. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Kalau seandainya ada pertanyaan, kita kan diperintah untuk bersatu, tapi kenapa sih kalian tuh harus kok bercerai-berai, berpecah belah? Kita tidak bercerai-berai, tidak berpecah belah. Yang namanya kebenaran itu hanya satu. Yang mengatakan semuanya keliru juga keliru, yang mengatakan semuanya benar juga keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar itu kebenaran hanyalah satu, yaitu yang mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah. Barakallahu fikum, qaulan wa amalan fi'lan. Ucapan, amalan dan perbuatan semuanya. Wa i'tiqadan semuanya. Barakallahu fikum, semua perkara. Adaban wa akhlaqan, adaban wa akhlaqan.
Nah, baik itu adab ataupun akhlaknya mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi kalau seandainya misalkan sekarang mereka orang-orang mungkin menganggap kalian berbicara berai, kalian ada Luqmaniyun, ada Dzulqarnain, kemudian ada pengikutnya Dzulqarnain DKK, kemudian juga ada Firanda DKK, ada pengikutnya Firroja, ada pengikutnya Sururiyun, ada pengikutnya ini dan itu. Terus kalian itu kapan bersatu? Kita akan bersatu dan senantiasa mengajak mereka bersatu. Tapi di atas apa? Bukan di atas hawa nafsu, bukan di atas akal, tapi di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Marilah kita semuanya bersatu, berdakwah di atas apa? Akidah yang benar, di atas akidah yang satu, di atas manhaj yang satu, di atas prinsip yang satu, barakallahu fikum, yaitu barakallahu fikum, berada di atas sumber yang satu, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah. Insyaallah bersatu. Kalau seandainya mereka semuanya serentak mau kembali kepada Al-Quran Sunnah, insyaallah kita akan bersatu. Bukan berdakwah dengan televisi karena menyelisih Sunnah, bukan berdakwah dengan tasawuf, minta-minta proposal, bikin yayasan dan semisalnya karena menyelisih Sunnah, bukan berdakwah dengan cara apa? Membolehkan pemilihan umum, demokrasi karena menyelisih Sunnah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Bukan berdakwah dengan apa? Dengan sekolahan-sekolahan yang berbau apa? Ijazah-ijazah yang sekarang bukan seperti ijazah yang diperbolehkan para ulama. Ijazah yang mereka inginkan ijazah yang seperti yang sering kita saksikan sendiri. Ada pelajaran ini, ada pelajaran itu, PPKN misalnya, barakallahu fikum. Apakah Ahlussunnah layak belajar seperti itu? Nah, barakallahu fikum. Ada pun ijazah para ulama yang mereka mendapatkan ijazah itu bukan seperti itu modelnya. Modelnya ada seorang murid belajar sama syekhnya, kemudian syekhnya mengatakan ajaztu hadzal kitab ila fulan. Aku ijazahkan kitab ini kepada fulan. Atau syekhnya itu mengatakan, nah, barakallahu fikum, aku izinkan si fulan, untuk apa? Untuk menyebarkan atau untuk mengajarkan kitabku sebagai ijazah. Nah, seperti itu, barakallahu fikum. Enggak masalah. Tapi ijazah yang mereka cari sekarang ini untuk dunia. Nanti kalau enggak ada ijazah, mau kerja di mana? Nanti kalau enggak ada ijazah, enggak bisa belajar ke Jamiah Islamiyah. Emangnya belajar harus ke Jamiah Islamiyah? Emangnya belajar tidak ada kalau selain di Jamiah Islamiyah? Nah, Jamiah Islamiyah Madinah sana ya. Nah, ada, barakallahu fikum. Jangan terkecoh, jangan tertipu dengan gerak-geriknya orang hizbiyun, barakallahu fikum, walaupun mereka bergaya seperti itu. Naam, na'udzubillah ya. Ayo, dikit lagi. Apa kata beliau di sini? Naam, bal jami'an, bahkan seluruhnya, jami'al khalqi umuman wa hadhil ummah khususan. Bahkan seluruh makhluk semuanya diperintahkan agar bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian juga barakallahu fikum, umat ini secara khusus. Umat ini secara khusus. Nah, barakallahu fikum. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Larangan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asl fi nahyi yadullu ala tahrim. Pada asalnya yang namanya larangan itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Sehingga haram bagi kalian bercerai-berai. Haram bagi kalian menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, barakallahu fikum. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Dan hendaknya kalian mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian ketika kalian dahulu bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah taala mempersatukan antara hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian kalian menjadi dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala saling bersaudara. Naam, sahih, kita akan senantiasa saling bersaudara, saling tolong menolong, namun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah. Naam, bukan di atas kebatilan, bukan di atas hizbiyah, bukan di atas asabiyah, bukan di atas apa? Barakallahu fikum, fanatik dan semisalnya. Wa kuntum ala syafa hufratin, dan dahulu kalian berada di atas, berada di tepi-tepi jurang neraka. Fa anqadhakum minha, kemudian aku entaskan, aku selamatkan kalian darinya. Syafa hufratin minan nar, dinul jahiliyah, yang maksudnya diinginkan dengan apa? Di pinggir-pinggir tepi jurang neraka adalah agama jahiliyah. Fa anqadhakum minha. Barakallahu fikum. Kemudian Allah taala mengentaskan, menyelamatkan kalian darinya. Anqadhakum bil Islam, Allah taala menyelamatkan kalian semuanya, wahai orang-orang yang dahulu berada di zaman jahiliyah. Menyelamatkan dengan adanya agama Islam. Wa bihadzal Qur'an, dan dengan Al-Qur'an ini, dengan sebab Al-Qur'an ini. Fashkuru ni'matallahi azza wajal, maka bersyukurlah kalian semuanya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Barakallahu fikum. Kalau seandainya seorang tidak bersyukur, akan dicabut dari seorang tersebut. Sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha semaksimal mungkin untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Na'am barakallahu fikum. Wal i'tisamu bihablillahi wal i'tisam bil kitab. Dan berpegang teguh dengan tali Allah maksudnya adalah berpegang teguh dengan Alkitab. Li'anal kitaba huwa hablullahi. Dikarenakan yang namanya Alkitab itu Al-Qur'an adalah tali Allah Subhanahu wa taala. Al-mamdud yang dibentangkan alladzi man tamassaka bihi naja. Yang mana barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dia akan selamat. Wa man aflata minhu halak. Dan barang siapa yang berpaling atau menyeleweng dari Alkitab, dari Al-Qur'an, sungguh dia akan binasa. Namun perlu diperhatikan Al-Qur'an was sunnah, tidak cukup Al-Qur'an saja. Karena kalau seandainya Al-Qur'an saja, berarti dia telah mengingkari seluruhnya. Dalam artian dalam Al-Qur'an diperintahkan agar kita mengikuti as-sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh kalian atau dilarang Rasulullah terhadap kalian, maka tinggalkanlah. Barakallahu fikum. Jadi Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga barakallahu fikum bisa bermanfaat bagi diri Anda pribadi, kemudian kita semuanya biidznillah jalla wa ala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.